Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amaliyah dari kelas 5C. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang mewaris. Hukum kemewarisan Islam. Pengertian mewaris. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mewaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid. Kata faraid merupakan bentuk jamak dari fara'idah yang diartikan oleh para ulama faraidiyun, semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Warisan berarti berpindah hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Dasar hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam mengatur hal ihwal harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur pelayanan harta peninggalan dari mayit atau pewaris kepada yang masih hidup atau ahli warisnya. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah Quran Surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari hak peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan. Adapun hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari, yang artinya dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah bersabda, berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat. Rukun dan syarat waris. Adapun rukun dan syarat waris ada 3, yaitu yang pertama adalah al-muwaris atau pewaris, orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal secara hakiki. Yang kedua ada al-waris atau ahli waris, yang adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memperdekakan hamba sahaya. Yang ketiga adalah tirkah. Tirkah harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi harta biaya perawatan, hutang, dan wasiat yang diberikan oleh syarat untuk diwariskan oleh ahli warisnya. Sebab-sebab kewarisan. Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas 3 macam. Yang pertama karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi, disebabkan oleh kelahiran. Yang kedua karena hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri, sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan atas hak waris. Yang ketiga ada karena wala. Wala adalah pewaris karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hambanya. Kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dikemerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Adapun sebab-sebab penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seorang untuk mendapatkan warisan. Yang pertama ada budak. Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari nas syar'i yang menafikan kecakapan bertindak seseorang hamba dalam segala bidangnya. Yang kedua ada membunuh. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Orang itu membunuhnya agar ia dapat segera mewarisinya. Oleh karena itu ia dilarang mengambil, bahkan ia dikisos. Yang ketiga ada berbeda agama. Yang dimaksud dengan berbeda agama ialah berbeda agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Selanjutnya ada jumlah ahli waris. Yang pertama yang mendapat bagian setengah.
anak perempuan apabila ia sendiri tidak bersama saudaranya, anak perempuan dari laki-laki apabila tidak ada perempuan, saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja apabila saudara perempuan seibu bapak tidak dan ada ia hanya sendiri saja, suami apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak ada pun anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Mendapatkan bagian seperempat. Yang pertama, suami apabila istri meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki atau perempuan. Istri baik hanya satu atau berbilang. Jika suami tidak meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, dan tidak pula anak dari laki-laki baik laki-laki maupun perempuan, maka apabila istri itu berbilang seperti seperempat itu dibagi antara anak antara mereka. Yang mendapatkan bagian 1/8, yaitu istri baik satu ataupun berbilang mendapat pusaka dari suaminya 1/8 dari harta apabila suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mendapatkan bagian 2/3. Yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ada. Kedua, 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, maka mereka mendapatkan pusaka dari kakek mereka sebanyak 2/3 dari harta yang ada. Ketiga, saudara perempuan yang seibu sebapak apabila berbilang 2 atau lebih. Yang keempat, saudara perempuan yang sebapak 2 orang atau lebih. Yang mendapatkan bagian 1/3. Yang pertama, ibu apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak pula meninggalkan 2 orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu, sebapak ataupun sebapak saja, atau seibu saja. Yang kedua, 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yang mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama, ibu apabila ia beserta anak dari anak laki-laki atau beserta 2 saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu, sebapak saja atau seibu saja. Yang kedua, bapak si mayit apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki. Yang ketiga, nenek atau ibu dari ibu atau ibu dari bapak kalau ibu tidak ada. Keempat, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Mereka mendapatkan 1/6 dari harta, baik sendiri ataupun berbilang. Apabila bersama-sama seorang anak perempuan, tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tidak ada dapat pusaka. Kelima, kakek, bapak dari bapak. Apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki sedangkan bapak tidak ada. Yang keenam, untuk seorang saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir, saudara perempuan yang sebapak saja, baik sendiri ataupun berbilang. Apabila beserta saudara perempuan yang seibu sebapak, adapun apabila saudara seibu sebapak berbilang 2 atau lebih, maka saudara sebapak tidak mendapatkan pusaka dengan alasan berdasarkan ijma ulama atau kesepakatan. Kita masuk ke contoh kasus. Seseorang telah meninggal dunia. Ia meninggal ahli waris 2 anak perempuan, 2 orang ibu bapak, dan 2 orang istri. Harta warisan senilai 96 juta rupiah. Pembagian ahli warisnya adalah 2 anak perempuan sama dengan 2/3 karena lebih dari 1. Ibu 1/6, 2 orang istri 1/8, bapak asobah.
kita mengambil nilai KPK dari 3, 6, dan 8 yaitu 24. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.